Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Silakan sebelum diawali pembelajaran dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada Linda, Airianti, Dini Arianti, Dodi Setiawan, Elina, Sahir. Erna, Fazri, Fitri, Erdi, Juju, Melani, Nasra, Nida, Noverti, Sakit, Nurani, Rifa, Sahir. Saskia, Sinta Aulia, Siti Fajar, Siti Hilda, Siti Nur Hasanah, Sahir. Tita, Bina, Ulan, Sahir. Zidan, Lani. Ya, bagi yang sakit kita doakan semoga mereka lekas sembuh sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita di dalam kelas. Amin. Ya, sebelum ke materi baru, Ibu akan melakukan tanya jawab dulu mengenai materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita sudah belajar mengenai apa? Teks laporan hasil observasi. Iya, benar. Ada yang masih ingat materi yang sudah dipelajari mengenai LHO? Saya Bu, Ya, Saskia silakan. pengertian teks LHO. LHO adalah laporan yang isinya berdasarkan pada hasil penelitian yang ditulis secara objektif berdasarkan pada kenyataan atau objek yang dilaporkan. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Saskia. Ya, berhubung Saskia sudah menjawab, berarti untuk bintang pertama kita berikan kepada Saskia. Ya, materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu itu ada kaitannya dengan materi yang hari ini akan kita pelajari. Hari ini kita masih mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi dengan KD 4.2, yaitu mengonstruksikan teks hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu. Yang pertama, mengonstruksi teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur bagian pernyataan umum dengan sesuai. Yang kedua, mengonstruksi teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur deskripsi bagian dengan sesuai. Ya, sebelum kita memahami lebih jauh mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi, marilah kita simak dulu tayangan video berikut. Pohon mengkudu atau biasa dikenal dengan bahasa Latin Morinda citrifolia adalah buah hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Buah ini cukup populer dikonsumsi sebagai obat herbal dan suplemen. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah hingga pada ketinggian 1.500 meter. Tinggi pohon mengkudu mencapai 3-8 meter, memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya merupakan buah majemuk yang masih muda berwarna hijau mengkilat
dan memiliki totol-totol. Dan ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Asal-usul mengkudu tidak terlepas dengan keberadaan bangsa Polinesia yang menetap di Kepulauan Samudra Pasifik. Bangsa Polinesia dipercaya berasal dari Asia Tenggara. Pada tahun 100 sebelum Masehi, bangsa yang terkenal berani mengembara. Pohon mengkudu tidak begitu besar, tingginya antara 4-6 meter. Berdaun tebal mengkilap, daun mengkudu terletak berhadap-hadapan. Ukuran daun besar-besar, tebal, dan tunggal. Bentuknya jorong lancet, berukuran panjang 5-50 cm, sedangkan lebarnya yaitu 5-17 cm. Buah mengkudu termasuk buah majemuk. Buah mengkudu mengandung nutrisi yaitu karbohidrat, protein, gula, vitamin C, vitamin E, biotin, folat, magnesium, kalium, dan kalsium. Mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin, serta berbagai zat antiinflamasi dan antibakteri. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, buah mengkudu juga dipercaya mampu melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Manfaat buah mengkudu untuk kesehatan sangat beragam, yaitu antara lain 1. Mencegah dan memperbaiki kerusakan sel tubuh. 2. Menjaga kadar kolesterol dalam darah. 3. Mengurangi nyeri sendi. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Menurunkan kadar gula. Nah, sudah dilihat tayangan videonya? Sudah. Adakah informasi yang kalian peroleh setelah menyaksikan tayangan video tersebut? Ada. Iya, video tersebut memberikan informasi berupa apa? Iya, mengenai buah mengkudu. Silakan, ada yang mau memaparkan hasil dari tayangan video tersebut? Iya, silakan, ada Hinda. Buah mengkudu mempunyai banyak manfaat, terutama bagi kesehatan. Nah, sekarang sebelum kalian mengonstruksi atau menulis teks laporan hasil observasi, kita simak dulu mengenai langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Untuk yang pertama, itu tentunya menentukan objek yang akan kalian amati. Tentunya harus ada dulu objek yang nanti akan kalian amati. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, untuk kelompoknya bisa dilihat. Untuk kelompok 1, Ibu beri nama kelompok Taufik Ismail. Nah, di sana ada Saskia, Juju, Nurani, Erna, dan Fitri. Kelompok 3, ini kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Namun pengerjaannya itu secara berkelompok. Nah, di sana sudah ada petunjuk pengerjaan. Nah, Ibu bagikan ya. Isi dulu identitas. Tadi untuk nama-nama kelompoknya sudah Ibu bagi. Silakan ditulis, kemudian tentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya. Kemudian setelah itu tulis nama anggota kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Nah, langkah awal dalam menulis LHO tadi apa? Iya, benar, menentukan sebuah objek. Awalnya, Ibu akan mengajak kalian belajar di ruangan kelas, di luar ruang kelas. Namun berhubung cuaca yang tidak mendukung, kita belajar menentukan objeknya di dalam kelas saja ya. Nah, jadi kalian kan sudah kenal dengan lingkungan sekolah kita. Nah, jadi untuk objeknya itu bisa lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, kemudian setelah itu silakan tentukan objek.
sudah selesai? Sedikit lagi. Perkenalkan, nama saya Mena Utami, perwakilan dari kelompok PS Dendra akan membacakan teks laporan hasil observasi tentang kantin sekolah. Kantin sekolah adalah tempat di sekolah di mana segenap keluarga sekolah dapat membeli panganan jajan, baik berupa pangan siap saji maupun pangan olahan. Sekolah memiliki 3 kantin untuk tempat beristirahat ataupun bertukar pikiran antar guru dengan guru yang lain dan antar staf lainnya, sehingga mudah dicari dan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan di sekolah. Menurut hasil observasi yang telah kami lakukan, koperasi Nah, tugas di kelompoknya sudah selesai, presentasi pun sudah selesai. Nah, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, silakan anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Langkah-langkah dalam membuat teks LHO adalah menentukan objek yang akan diamati, yang kedua menyusun jadwal observasi, melakukan observasi terhadap objek, lalu menyiapkan pertanyaan, yang keempat lalu mencatat hasil observasi, dan teks LHO harus sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Nah, itulah simpulan pembelajaran hari ini. Nah, untuk sekarang, tadi kan kalian sudah mampu tuh mengonstruksi teks LHO, namun secara diskusi kelompok. Nah, untuk sekarang kita evaluasi ya, yaitu mengerjakan RKPD-nya secara individu. Ibu bagikan RKPD-nya. Ya, LKPD individu sudah Ibu bagikan. Nah, silakan dikerjakan, tapi pengerjaannya itu secara individu. Ya, silakan diberi waktu 20 menit. Cukup ya? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Jangan diskusi ya, karena ini bukan tugas kelompok, ini tugas individu. Untuk tugas kelompok sudah selesai dikerjakan, tugas individu juga sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita akan melaksanakan refleksi. Nah, berarti sudah selesai pula pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Untuk minggu yang akan datang, kalian beralih ke bab baru, yaitu mengenai teks eksposisi. Silakan dipelajari dulu di rumah mengenai teks eksposisi. Ya, sebelum diakhiri silakan dipimpin doa kembali, Bodi. Setelah melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai.